Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini masih bersama dengan Mas Widodo. Oke, Mas Wid. Jadi beberapa waktu lalu memang Mendikbud ini sangat semangat sekali untuk kembali menerapkan KBM tatap muka yang memang dinilai cukup dan lebih efektif. Nah, sekarang kembali lagi belajar daring. Ini mengapa seperti kebijakan yang tidak pasti? Seperti apa ini, Mas Wid? Tidak pastinya itu kan sebetulnya karena data COVID. Kalau idealnya memang pada waktu itu kan sempat turun grafiknya, makanya di beberapa daerah dari zona oranye turun ke kuning, dari kuning turun ke hijau. Nah, untuk zona-zona hijau ini diarahkan untuk KBM tatap muka. Kenapa sih KBM tatap muka? Ya karena belajar online itu tidak semudah yang dibayangkan. Ini semua buat hampir bukan hanya Indonesia, hampir seluruh dunia belajar online ini seperti apa? Belajar untuk belajar, gitu. Belajar untuk belajar online. Bukan hanya siswa, tapi juga guru, orang tua siswa juga. Nah, semua belajar ini. Memang kesulitannya luar biasa belajar online ini, Mbak. Jadi belajar untuk belajar gitu ya. Memang kesulitan ketika kita belajar daring itu apa saja sih, Mas Wid? Sehingga akhirnya Mendikbud kemarin semangat sekali. Ayo kita KBM kembali tatap muka, ini lebih efektif. Kesulitannya itu apa, Mas Wid? Yang pertama jelas fasilitas. Tidak semua murid, tidak semua orang tua punya fasilitas yang sama. Ada yang tidak bisa membeli gadget. Nah, smartphone, mereka nggak punya smartphone-nya. Ada yang bisa beli smartphone, dia nggak punya uang. Nggak punya uang karena sekarang ini apalagi dampak pandemi ya, banyak yang PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan. Di situ untuk makan sehari-hari aja susah, apalagi untuk beli kuota internet itu. Kemudian ada smartphone, ada juga uangnya, cuman ada daerah tertentu yang memang tidak ada sinyalnya. Nah, itu hanya dari segi peralatannya ya, perangkatnya ya. Belum kesulitan-kesulitan lain. Itu yang saya sampaikan bahwa siswa itu susah sekarang ini. Mereka ada yang sekolah itu di rumah, belajar di rumah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ya, pagi di rumah. Nah, ini menimbulkan kejenuhan ya. Demikian juga guru. Guru itu susah sekarang ini. Karena harus ada perangkat pembelajaran yang baru, berbeda dan sangat berbeda dibandingkan dengan KBM tatap muka. Demikian juga orang tua. Orang tua itu sekarang ini mengeluh kenapa? Orang yang sudah lupa pelajaran bertahun-tahun ketika tiba-tiba sekarang dapat lagi pelajaran kelas 4 SD, kelas 5 SD atau yang SMP. Nah, inilah yang jadi kesulitan orang tua juga. Sementara orang tua juga kan di rumah harus bekerja, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, itulah salah satunya. Kesulitannya ketika belajar daring gitu ya. Makanya akhirnya dari KBM tatap muka dikembalikan lagi ke KBM daring gitu, seperti itu, Mas Wid. Selanjutnya, apakah daya dukung untuk belajar daring ini sudah siap kita, Mas Wid, dengan kesulitan-kesulitan tadi? Aslinya belum siap. Hampir bisa dikatakan ini kan mendadak ya. Kita sejak 16 Maret ya KBM belajar online ya. Ini hampir semua seperti tergagap-gagap untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru ini. Tapi ini juga bukan hanya di Indonesia loh. Dampak pembelajaran daring ini sesuai data UNICEF ada 1,4 miliar siswa itu kesulitan. Yang sangat kesulitan itu ada berapa? Ada 463 juta anak mengalami kesulitan belajar online. Nah, ini kesulitan-kesulitan inilah yang kira-kira harus segera dituntaskan. Nah, inilah makanya disampaikan tadi, sepertinya kenapa sih Menteri Pendidikan begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat, kira-kira karena memang tingkat kesulitan
belajar online ini sangat tinggi. Mungkin itu salah satu faktornya kenapa yang menggebu-gebu gitu ya, sepertinya ya sudah lebih efektif gitu ya Mas Wid ya. Ternyata COVID sendiri itu sekarang kurvanya semakin meningkat. Oke, kalau untuk daerah yang dapat melangsungkan KBM tatap muka tuh syarat-syaratnya itu seperti apa Mas Wid? Sesuai keputusan Menteri Pendidikan itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya. Oke. Yang pertama itu harus daerah tersebut harus masuk zona hijau. Zona hijau. Atas saran dari zona hijau, zona penetapan itu kan dari Satgas ya. Yang kedua ada izin dari Pemda. Oke. Walaupun daerah itu zona hijau, tapi kalau Pemda nggak kasih izin, ya tetap nggak boleh, tidak bisa. Atau Kanwil Kementerian Agama untuk sekolah-sekolah yang keagamaan ya, latar belakangnya. Dan yang ketiga ada izin dari orang tua. Ada orang tua murid itu kasih izin. Kalau misalnya orang tuanya nggak cocok, Pak Guru, saya nggak berkenan loh, saya khawatir loh anak saya kalau mau ikut KBM tatap muka. Dan kalau ada wali murid yang seperti itu, orang tua ya sekolah nggak bisa memaksa. Oh ya nggak apa-apa Pak, kalau Bapak belum bisa melepas anak untuk KBM tatap muka, kami juga akan menghormati keputusan itu. Jadi keputusan orang tua juga ikut andil ya dalam syarat untuk penetapan bisa atau tidaknya KBM tatap muka ini. Nah, untuk itu Mas Wid yang terakhir nih dalam tajuk kita, apa solusi yang bisa ditawarkan untuk permasalahan seperti ini, Mas Wid? Tidak ada pilihan lain memang bahwa KBM tatap muka ini harus dihentikan. Karena tidak semua sekolah juga punya persyaratan itu 3+4, tadi udah 3 ya, seharusnya ada 4. Dari 4 ini yaitu sudah memenuhi semua daftar periksa. Daftar periksa itu apa? Misalnya sekolah itu punya sanitasi, punya WC yang bagus, toilet yang bagus, punya tempat cuci tangan, punya hand sanitizer, dia ada termogan, terus di penyemprotan secara berkala itu. Untuk yang syarat ini aja tidak semua sekolah bisa memenuhinya. Yang kedua mampu mengakses pelayanan kesehatan. Artinya jika sewaktu-waktu misalnya ada siswa yang sakit pada saat proses KBM tatap muka, si Dewan Guru harus segera mendapatkan akses, bisa segera membawa ke pusat kesehatan, puskesmas, klinik atau rumah sakit. Kemudian menerapkan area wajib masker, kalau ini sudah biasalah, kita sudah jadi kebiasaan. Dan yang keempat ada kesepakatan dengan komite sekolah. Dan dari 4 syarat ini kalau satu saja tidak terpenuhi, tidak boleh KBM tatap muka. Jadi intinya adalah tidak lain tidak bukan hanyalah daring, tapi memang upaya untuk memperkuat ini semua harus sama-sama kita lakukan ya, baik dari pemerintah, orang tua ataupun dari pemerintah daerah seperti itu Mas Wid ya. Nanti kita akan lanjut untuk membahas trending topik Mas Wid, dan pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana, saat lagi kami akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.